Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Pak Menteri Agama, dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal, Bapak memiliki tentara. Pakailah tentara, bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu, dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 atau 300 gitu. 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh bermimpi itu bertemu Allah gitu, dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an, itu Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat, tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir, ini orang ini siapa, di mana tempatnya. Di mana untuk terduga pelaku sudah kita bisa identifikasi, namun pada saat ini kita masih belum. Ya, kita punya jalur hukum ketika ada sesuatu yang tidak tepat dan kita merasa tersinggung. Jadi jangan sampai mengambil tindakan hukum sehingga melanggar hukum. Saya sama dengan Mas Jerry Semampau dari PGI yang sebenarnya malas ngerespon ini. Maka saya di Twitter menyampaikan, ya sudahlah, ini diperiksa aja kejiwaannya oleh dokter jiwa dan periksa oleh polisi, karena dia sudah menodai pada agama lain menurut persepsi kami. Ini kan sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya juga hadir langsung sebagai saksi kasus MTC itu, yaitu untuk memberi pelajaran sebenarnya agar kita tidak sembarangan lompat pagar ya, masuk kepada keyakinan orang lain, lalu juga dia apalagi menistakan. Kita menafsirkan saja pada agama atau kitab suci orang lain pun juga di depan umum hati-hati, karena bukan bidangnya dan khawatir juga tidak sesuai dan itu melukai perasaan pemeluknya. Kalau orang Islam tidak marah ya memang kebangetan, karena usulnya itu menurut saya jauh lebih
lebih ceto welo-welo ya ketimbang Ferdinand Hutahayan yang ya masih bersayap ya. Allahmu, Allahku atau Allahmu, Allahku ya. Dianggap menghina dua agama karena yang menggunakan terminologi ALLAH itu adalah Islam dan Kristen. Tapi kalau ini lebih ceto welo-welo dari posisi dia ke sini, dia kemudian attacking ke wilayah orang lain ya. Polri usut pria ngaku pendeta yang minta 300 ayat Al-Quran dihapus. Seorang pria yang mengaku pendeta meminta Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas menghapus 300 ayat di Al-Quran. Pria bernama Saifuddin Ibrahim itu menyatakan permintaan tersebut dalam akun YouTube pribadinya. Polri, khususnya Ditsi Barreskrim akan mendalami isi konten video tersebut, kata Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi Rabu 16 Maret 2022. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pernyataan pria yang mengaku pendeta Saifuddin Ibrahim itu bikin gaduh. Mahfud meminta kepolisian turun tangan. Waduh, pernyataan Saifuddin itu bikin gaduh. Bikin banyak orang marah, oleh sebab itu saya minta kepolisian segera menyelidiki itu, kata Mahfud di Jakarta Rabu 16 Maret 2022. Mahfud meminta pihak kepolisian juga menutup akun YouTube Saifuddin, pasalnya akun tersebut dijadikan medium untuk menyebarkan konten-konten bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan sara serta provokatif. Kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang, jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba umat, ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK itu. Sebelumnya, permintaan Saifuddin Ibrahim ke Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran viral di media sosial. Menurutnya, ayat-ayat itu sebut Saifuddin biang intoleransi dan radikalisme di tanah air. Pendeta Saifuddin Ibrahim minta Menak Yakut hapus 300 ayat Al-Quran. Mahfud MD geram minta polisi bertindak, itu penistaan Islam. Menko Polhukam Mahfud MD meminta Polri segera bertindak terkait beredarnya video pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menghapus 300 ayat Al-Quran karena menimbulkan kegaduhan. Dalam tayangan video tersebut, pernyataan Saifuddin Ibrahim yang mengaku sebagai seorang pendeta meresahkan dan berpotensi memecah belah umat beragama di Indonesia. Kata Mahfud dalam keterangannya di kanal YouTube Kemenko Polhukam, itu bikin gaduh dan bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu, saya minta kepolisian segera menyelidiki itu dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang, kata Mahfud seperti dikutip di Jakarta Rabu 16 Maret 2022. Pernyataan Saifuddin yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapus itu merupakan perbuatan menistakan agama Islam. Penistaan agama merupakan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya penjara lebih dari 5 tahun tambahnya. Barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya adalah penistaan agama. Ajaran pokok di dalam Islam itu Al-Quran ayatnya 6666 tidak boleh dikurangi, misalnya disuruh dicabut 300, itu berarti penistaan terhadap Islam, tegasnya. Dia juga berpesan masyarakat untuk bebas berpendapat dan mengutarakan pendapat di muka umum, namun jangan sampai memicu kegaduhan, tidak provokatif dan tidak menistakan agama. Dengan adanya video tersebut, dia meminta masyarakat tidak terpancing dan menyerahkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kami pemerintah tidak melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif, katanya. Dalam sebuah tayangan video, Saifuddin Ibrahim meminta Menak menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran yang dicetak di Indonesia. 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal, dan pembenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali, kata Saifuddin dalam sebuah video. Sejauh ini video itu tidak lagi ditemukan di akun YouTube pribadi Saifuddin Ibrahim. Namun rekamannya telah tersebar di berbagai media sosial, misalnya Twitter dan YouTube. Saifuddin Ibrahim belum dapat dihubungi untuk diminta konfirmasi soal permintaannya untuk menghapus ayat-ayat Al-Quran tersebut. Saifuddin juga pernah ditangkap pada 2017 terkait kasus ujaran kebencian.